Oke teman-teman, sudah lama gue nggak podcast. Jadi kemarin itu gue pernah bilang gue bakal podcast anak IT. Ini jawabannya, gue berani ngundang anak IT di sini. Jadi ini kebetulan dia teman gue juga, sudah sekitar udah sekitar setahun lebih ya. 2 tahun sih. Udah mulai 2 tahun. Oke, 2 jadi tahunan lah. ini spesial banget karena pertama gue pengen mengetahui tentang teknologi juga, dan juga gue pengen introducing teman gue ini. Rajendra Feril, oke. Ya. Boleh diperkenalkan nama siapa? Ya, kenalkan nama gua Feril. Gua udah mulai coding sih lumayan lama ya, dari sejak gue SD kelas 3. Ini gue tuh emang hobi dari dulu, udah ngajarin soal MTK, ngajarin soal logika, dan sampai sekarang gue masih suka kayak gitu. Akhirnya gue masuk ke coding. Gue tertarik dari situ coding karena coding itu kan luas kan. Coding itu nggak cuma kayak belajar MTK doang. Lu bisa belajar kayak cara bikin aplikasi, bikin website. Bahkan lu bisa kayak jual karya lu dengan harga yang lumayan banyak, nggak murah. Lumayan banyak berarti. Lu bisa bikin buat bisnis kecil dari situ. Oke, mungkin gue ada beberapa pertanyaan yang udah gue rangkum. Sebenarnya banyak pertanyaannya, tapi gue rangkum jadi satu. Oke, jadi pertanyaan pertama mungkin ini lebih ke personal. Kenapa lu pilih IT? Kenapa nggak? Kan banyak tuh ada mapel-mapel lain atau mungkin hal-hal lain. Mungkin kayak lu sport atau sebagainya. Kenapa lu pilih IT? Kenapa? Ada apa? Banyak sih kan pelajaran lain. Nah, alasan gue pilih, gue suka matematika, gue suka komputer ya emang gara-gara menurut gue tuh soal kayak matematika, soal tersebut tuh objektif sifatnya kan. Daripada lu kayak misal lu ngerjain soal IPS. Nah, itu kan lu ngejawab soal kadang kayak mikir, nih yang bener yang mana yang bener. Kan kalau MTK kan cuma ada satu jawaban doang yang bener. Itu makanya gue suka dengan soal MTK, soal logika kayak gitu. Dia lu benain logika lu aja, lu nggak usah belajar, lu bisa jawab sendiri tanpa harus ngapalin hal-hal yang aneh. Nah, terus kenapa gue masuk coding? Gara-gara emang gue tuh sering main game kan gue. Gue suka main game, banyak lah game gue mainin dulu. Tapi gue juga pengen bikin game juga, karena kan pasti kalau ada game pasti ada yang buat. Pasti ada. Nah, dan gue tuh kayak kalau orang-orang bisa buat game, kenapa gue nggak bisa? Nah, pasti gue nyoba bikin game, dan waktu itu gue nyoba di Roblox, Roblox Studio. Itu iseng aja, kan gampang banget kan, tutorial YouTube banyak gue lihat di online tutorial cara bikin game, itu gue ikutin semua step by step, dan akhirnya gue bikin game, dan itu gue publish. Dan nah, pas gue itu lumayan rame, ada sekitar 2000 visits itu. Itu banyak banget itu. Itu banyak. Gue juga shock. Tapi itu pertama kali Ya, lu dan terjun. gue juga sempet pamerin kartu gue kayak, mama aku dapat 2000 visits nih. Nah terus, wah keren banget, terus gue kayak makin terinspirasi dari situ. Akhirnya gue di Roblox pindah ke Unity, bikin game kecil, game kayak game mobile gitu. Cuma waktu itu gara-gara kita kurang ada waktu untuk kerjain, kita akhirnya nggak dipublish, jadi cuma sebagai project iseng aja. Nah terus dari situ gue mulai bikin aplikasi kayak dari untuk mobile atau website. Nah di situ gue mulai jual tuh karya-karya gue. Contoh kayak waktu itu di Roblox, gue tuh bikin kayak jasa joki game. Joki game. Ya, game apa tuh? Game CDID, tau nggak? CDID. Iya. Oke. Nah di situ gue bikin joki aplikasinya. Aplikasinya. Nah terus gue jual jasa dari aplikasinya ke orang-orang yang misal dia kekurangan duit. Nah itu gue kasih jasa aplikasi gue ke mereka. Jadi mereka kalau misal butuh duit 5M, nah itu mereka tinggal WA gue, terus nanti bayar misal 50.000, terus ya gue jokin akunnya. Itu gue bikin sendiri. Tapi bisa kena ban juga gak sih? Atau? Ya kalau kena ban itu ya, tapi waktu itu pas gue bikin bisnis kayak itu kan lumayan 2 tahun. Nah itu nggak ada yang kena ban. Udah, aman. Alhamdulillah. Jadi dan itu juga lumayan. Itu waktu itu sebulan gue dapet 7 juta. Sebulan 7 juta. Oh itu emang nggak lama sih, cuman kayak sekitar paling tinggi 1 juta. Paling ya rata-rata paling 3 jutaan 4 juta. 3 jutaan. Ya, dan itu nggak no cost. Gue cuma bikin aplikasi doang. Terus gue run di akun mereka, dan gue tinggal tidur juga nggak apa, gue nggak harus ngerjain apa. Serius? Dan itu dapat TikTok gitu. Dan dari situ gue kan pamer kartu gue, karena itu kan duit. Lumayan gede. Gue nggak bisa nge-store di GoPay atau nge-store di Dana. Dan akhirnya gue bilang ke mak gue harus buka rekening BCA. Rekening ya BCA. Dan dari situ
gue bilang, dia mau gue nanya kayak, kenapa kok buka rekening tiba-tiba? Nah, gue jelasin, aku suka joki, terus abis itu ada dapat duit segini, sekian, terus orang tua gue cepet kaget, dikira duit hasil nyolong atau tahu kita maling gitu. Terus gue kasih akun IG-nya, dan dari situ ketahuan, jadi gini ya, kok bisa dapetin duit tanpa keluar dari rumah. Gue di kamar doang, dapet duit gitu. Nah, dari situ ya gue bawa akun rekening, gue bikin makin lebar lagi bisnisnya, sampai teman-teman gue juga ada yang ikut membantu bikin jadi rame, ada yang jadi admin juga, ada yang gue gaji juga temen gue. Nah terus habis itu ya gue dari situ akhirnya pas waktu gue mau SMA nggak mau gue close, saya emang agak sibuk cara maintain aplikasinya, karena kan butuh gue harus maintain terus untuk biar tetap jalan, dan bisnis juga harus gue maintain. Tapi itu kebetulan bisnisnya udah berapa lama jalannya? Ya hampir 2 tahun sih. Waktu itu mau anniversary kan, tapi kayak pas sekitar 1 tahun 8 bulan kita close gara-gara kayak terlalu sibuk kan, waktu itu mau SMA kan. Bersekitar hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kenapa nggak dilanjutin lagi? Karena emang lumayan, itu harus banyak yang di maintenance. Ribet juga ya, ribet juga. Waktu itu gue tuh juga sempat pengen lanjutin lagi, cuman gue nggak bisa gara-gara kayak butuh waktu yang banyak itu untuk main, kayak hampir tiap hari gue harus ngeperbaiki lagi biar aman, biar nggak ada yang kena ban, biar nggak ada yang kena flag semua, biar kita bisa ngebebas anti cheat gamenya gitu. Oke, nih ada mungkin pertanyaan kedua juga. Ini kan lu udah sekitar lama nih, udah ngoding-ngodingnya. Nah, lu belajar ngodingnya tuh udah berapa lama? Sebelum Roblox mungkin? Sebelum lu udah ada bisnisnya atau mungkin ya sebelum hal itu terjadi, lu belajar dulu nggak sih, kayak setahun dulu atau mungkin lu course dulu, mungkin lu ada course gak sih? Kalau gua course gua nggak pernah. Gua tuh paling gak suka tuh course. Kenapa? Kayak course kayak les face to face, maupun itu coding, maupun itu bimbel untuk sekolah, gue nggak suka sih. Gue betul tipe orang yang lebih suka belajar sendiri. Otodidak berarti ya? Karena kalau gue kan emang introvert kan, gue nggak suka ngobrol sama orang-orang, gue nggak suka berinteraksi lah. Iya. Jadi gue tuh dulu tuh pas gue kan dari kelas 3 SD coding. Nah gue mulai dari YouTube. YouTube semua, YouTube. Tutorial. Ini kayak tutorial cara bikin game ini. Nah itu gue liat di YouTube, terus gue ikutin step by step. Nah, jadi lu aplikasikan gitu? Ya, pas jadikan tuh, gamenya kan jadi tuh, step by step gue ikutin. Nah, gue bawa bahasa kayak contoh nih, warna dindingnya pink, gue jadi warna hijau gitu. Nah, terus ini ada berapa senjata di gamenya, gue tambahin lagi, yang custom gue buatin gue. Nah, tuh dari situ gue kan belajar kan, kita belajar kayak, jadi kalau nambahin tembok kayak gini, nambahin item kayak gini. Nah, jadi lebih tahu kita menguasai gitu. Menurut gue lebih enak sendiri sih. Gara-gara kayak kalau lu misal ada course kan rata-rata lu disuruh ngikutin doang kan. Jadi disuruh ngikutin, mungkin lu bakal disuruh kayak eksperimen, cuman gue tuh lebih suka kayak gue eksperimen sendiri. Karena gue lebih paham kalau gue yang menguasain sendiri gitu. Oke. Selama lu coding kan pasti ada yang naik turunnya. Nah, pernah gak sih lu bener-bener kayak berada di titik rendah yang bener-bener lu pengen awal tuh pengen nyerah, terus kayak yaudahlah gue penyerah aja gini. Tapi ada gak sih kayak abis itu gue bangkit lagi, ada nggak feeling kayak gitu? Ada pasti. Dulu kan gue kan pas SMP itu gue harus milih antara gue fokus coding, fokus coding full, atau gue fokus belajar. Karena waktu itu gue sempat pas sebelum gue buka joki ya, gue sempat dimarahin waktu gue gara-gara gue keseringan komputer. Dan gue jarang belajar. Dan akhirnya nilai gue rendah dengan gue yang kayak IPS, sosiologi, itu sejarah rendah semua. Dan makanya gue waktu itu terlalu fokus ke coding sampai gue nggak fokus ke sekolah. Jadi di situ gue harus decide apakah gue ninggalin coding sebagai hobi gue dan gue fokus belajar atau gimana. Nah akhirnya waktu itu gue bikin kayak iseng-iseng bikin bisnis yang untuk membuktikan kalau coding tuh aja bisa bikin duit juga gitu loh. Bikin duit juga gitu. Nah akhirnya waktu itu gue sempet gue lanjutin lagi coding. Walaupun emang gue sambil tetap belajar juga, tetap fokusin belajar, jadi gue bagi-bagi gitu jamnya. Lu bagi-bagi jamnya. Berarti lu proporsi kayak contoh jam ini gue belajar, jam ini gue belajar apa gitu. Biar lebih teratur, kan emang dulu tuh gue tuh kayak ngira tuh sekolah tuh nggak penting. Oke. Ngira tuh sekolah nggak penting, dan gue udah tau coding, gue udah punya bisnis, gue ngapain sekolah gitu. Iya. Gue kan di YouTube kayak orang-orang yang drop out dari sekolah, terus dia kayak
dia kayak langsung sukses gitu kan. Iya. Ada orang kayak gitu. Nah, gue Banyak, mikir kayak gitu dulu. banyak. Iya. Tapi gue juga ngira kayak emang gue siapa sih? Iya. Ini kita Emang gue pinter gitu. Oke. Kan gue cuma manusia biasa kan. Jadi kayak ya udah oke, gue ikutin kata orang tua gue tau kata orang tua pasti terbaik gitu. Nah, gue ikutin terus ya gue mau nggak mau harus bagi waktu. Gue suka coding ya gue suka coding, tapi gue juga harus belajar. Ikutin pelajaran sekolah, ikutin fokus kalau ada ujian belajar, jangan dicuekin. Nah, akhirnya dari situ ya gue udah alhamdulillah waktu itu skor di nilai gue di rapat lumayan tinggi. Iya, ini nggak rendah banget. Karena emang ya kalau gue nggak fokus sekolah ya gue mau jadi apa nantinya? Gue bukan siapa-siapa nih. Iya. Tapi kalau gue pinter, gue berdedicated banget. Gue 24 jam bikin bisnis apa tuh sampai besar. Nah itu ya who knows, tapi gue pengen dari aman aja gue belajar. Oke. Ya insya Allah bisa nantinya bisa sukses lah. Oke, yang pastinya kalau misalnya berada di teknik informatika atau coding itu kan biasanya kan bikin website atau bikin apa. Gue pengen tahu mungkin selama lo coding, selama lo berada di teknik informatika, apa prestasi terbesar lo? Oh, lumayan banyak sih. Oke, lumayan banyak nih. Mulai dari SMA sih, kalau pas SMP paling ya bisnis itu gue bikin. Bisnis itu. Tapi kalau SMA gue kan mulai mendalami coding kan. Karena gue waktu itu ditawarin ikut ekskul kayak untuk OSN, Olimpiade Sains Nasional. OSN. Buat informatika. Nah, itu kita kayak saling bersaing lah sama orang lain untuk coding, bikin aplikasi ya apa bukan aplikasi kayak nge-solve problem dengan cara paling efisien. Jadi ya kayak belajar algoritma, belajar banyak hal lah. Dan itu agak puyeng sih, dan gue juga sempet gue ikut tapi gue sayangnya nggak lolos sampai nasional. Jadi gue nggak dapet medali nasional. Nah ya tapi tuh gue dengan ikut itu dan gue masuk ke ikut berkompetisi dengan orang lain di tahap awal, itu menurut gue udah termasuk jadi achievement gue juga sih. Dan juga gue waktu itu sempat tahun ini barusan bulan September Agustus diundang sama Ruang Guru. Ini lumayan panjang ceritanya nih. Itu panjang banget. Okay. Awal-awal tuh gua sama temen gua online, kita kayak suka bikin game bareng. Jadi misal dia kalau ada game, dia kan jago desain. Jago banget desain. Bagus banget desain dia bagus. Nah, tapi dia nggak suka coding. Nah, akhirnya dia kalau ada bikin game, dia minta ke gua suruh, tolong dong codingin ini, codingin itu. Nah, terus dulu tuh gua tuh sempet disuruh dia kayak gitu. Nah, akhirnya gue kira kayak bentar doang kan, ini orang pasti minta coding, ntar langsung gue bantu, terus dia ngebayar gue. Gue kayak nggak usah dibayar, tapi dia kan tahu nomor GoPay gue kan, jadi kayak dia bayar lewat GoPay gue, terus dia ngirim SS, ini ya gue bayar gitu, gue kaget lah dibayar, kan gue cuma ngebantu dikit doang, terus akhirnya gue kayak makin gue tuh ngebantu lagi dong orangnya biar, karena kan yang gue kerja kan cuma sekian doang kan, cuma setengah dari game doang. Nah gue tuh ngawarin kelarin bareng yuk gamenya gitu. Nah akhirnya kita bikin game, waktu kita bikin game apa tuh? Kayak game cerita tentang anak, ya kayak game role play game gitu, RPG gitu. Oke. Nah terus habis itu kita bikin story-nya, kita bikin kayak karakternya, bikin itu banyak banget. Ya itu lumayan banyak tuh, hampir kayak ya setengah tahunan lah, dan itu kelar. Dan dia kan lumayan, dia kan developer yang lumayan terkenal kan di dunia game. Jadi waktu itu pas dia publish langsung rame, dan dia langsung kayak itu kita kan publish di Roblox kan. Nah kita langsung dapat kayak 10.000-an Robux itu, dan itu banyak banget. Terus kita kayak bikin game lagi ya gitu, yang kayak lebih baru lagi, mulai punya semangat gitu. Nah, kita dari situ kita tuh terinspirasi dari game dari Ruang Guru Clash of Champions. Nah, tau kan game itu? Tahu. Yang orang-orang pintar digabung jadi satu. Iya, gabung terus kayak berkompetisi tuh kayak jawab soal, nanti kan dikasih yang paling cepat nanti menang gitu. Nah, itu kita pengen bikin tapi di Roblox. Dan kita kan tahu kalau Roblox kan rame kan gamenya. Roblox tuh banyak anak-anak yang kayak interest, anak-anak yang pintar, anak-anak yang iseng main doang. Nah, kita pengen bikin game kayak COC. Jadi semua orang bisa ikut di COC itu. Nah, dari sini kita ide untuk bikin di Roblox. Nah, kita bikin, dia desain, terus gue bikin coding. Biasalah. Lu bagian codingnya, tapi terus dia waktu itu kita kayak ngide buat nge-publish di TikTok sebelum kita publish di Roblox. Kan takutnya kalau kita di Roblox kan kita belum punya izin dari Ruang Guru nih. Nah, kalau kita langsung publish takutnya kena copyright. Kan bahaya kan kalau gitu. Nah, terus habis itu kita publish di TikTok. Nah, terus ketahuan delete sama Ruang Guru.
kan ramai banget tuh, kita viral di TikTok kali ya, sampai ratusan ribu views. Viral, terus ketahuan ruang guru, kan banyak yang ngetek di komen kan. Banyak. Yang ruang guru tolong apa? Tolong diapin. Ya, diapin kita tolong dibantu gitu. Nah, terus akhirnya di DM kita sama ruang guru, temen gue di DM sama ruang guru. Nah, terus ditanya, kita tertarik banget sama game lu, terus diundang kita ke kantor HQ ruang guru. Oke. Untuk diskusi lagi lebih lanjut, kan kita harus diskusi kayak tentang copyrightnya apa aja, yang kita harus ubah apa aja biar nggak kena kayak hak kita gitu kan, ada haknya kan kayak gitu. Ada copyright. Akhirnya waktu itu diundang dan kita shock banget kayak wah itu diundang sama ruang guru ke SQ-nya. Nih ngapain nih gue bingung, takut apa kita dimarahin, apa kita diapain. Nah, akhirnya kita waktu itu hari apa gue lupa, Sabtu Minggu gitu. Nah, kita berangkat ke SQ ruang guru. Kita ketemu sama CEO-nya langsung. Nah, ditanyain kayak kita bikin game nih strive di mana sih, kayak apa kita awal kali dari mana, terus kayak kok bisa kepikiran untuk bikin game ini gitu. Nah, tanya-tanya kan, akhirnya mereka kayak tertarik, keren banget. Dikira kita tuh bukan anak, dikira kita kayak perusahaan gitu. Oh, kita masih bocil-bocil gini aja. Dikira company gitu ya, atau si bocil bikin game iseng-iseng doang pengen bikin. Nah, akhirnya dari situ kita mulai punya kayak close relationship dengan CEO ruang guru di bagian coding. Oke. Ada yang CEO ruang guru yang Belva Devara, lagi ada yang bagian kanan itu bagian codingnya. Nah, kita deket sama bagian codingnya tuh. Nah, habis itu kita kan kayak iseng-iseng bikin usaha. Tiba-tiba kita di DM lagi sama dia kayak sekian 2 minggu kemudian. Jadi itu masih dia nanya kayak progress gamenya gimana, udah kelar belum? Terus kita bilang, ini bentar lagi kelar, mau kita publish, kita tinggal finishing beberapa hal gitu. Nah, habis itu dia nge-DM, dia bilang kalau ada acara nih di Jakarta. Nah, kalau ruang guru mau kolaborasi dengan UOB. Oke. UOB itu Bang UOB tau? Bang. Iya, Bang UOB. Jadi mau kolaborasi dengan Bang UOB untuk bikin kursus coding gratis. Oke. Untuk orang-orang yang butuh. Nah, terus gue diundang sebagai narasumbernya. Gue dan temen gue juga diundang juga. Nah, yang tadi dan mereka tuh mendukung. Iya, dan waktu itu dia nanya kayak kalau kira-kira kita showcase project kamu nggak apa? Terus gue bilang, oke, nggak apa-apa, bagus banget, maju tuh senang banget bisa direkomendasi sama CEO ruang guru sama Bang Yobi. CEO Bang Yobi kan lumayan besar juga kan, sama juga direkomendasi sama Menteri Pendidikan juga. Jadi di acara itu ada Menteri Pendidikan. Itu banyak banget dong. Kemenko, terus ada banyak pejabat lagi, makanya ada banyak yang lain kayak Kominfo juga ada. Oke. Waktu itu gue di acara tadi diundang di acaranya, gue ditanya-tanya sama, gue presentasi juga tentang kayak gue tuh bikin project interpretasi bahasa isyarat. Nah, jadi itu project itu bisa ngerekognisi bahasa isyarat kita jadi sebuah kata-kata gitu. Jadi misal kalau orang-orang pengen belajar bahasa isyarat, mereka bisa pakai aplikasi gue untuk belajar. Jadi menurut gue mereka tuh bisa belajar dengan cara interaktif gitu loh. Jadi lebih enak daripada lu kalau ngafalin gambar doang kan kayak susah kan. Nah, lu kalau misal pengen belajar tapi lu gak ada temen yang paham bahasa isyarat, lu bisa pakai aplikasi gue untuk belajar. Itu yang gue bikin, yang gue showcase di ruang guru, di acara ruang guru itu. Yang acara gede ya? Iya, dan itu diliatin sama 1000 murid dan juga 100 pejabat, ya pokoknya ada 100 tamu banyak orang penting juga ya, termasuk dan itu menjadi sebuah prestasi terbesar. Kementerian Pendidikan, Pak Abdul Mukti, dan juga Kementerian Kemenko. Nah, jadi dari prestasi terbesar itu itu lumayan. Itu belum berhenti situ lagi. Masih panjang lagi. Ada lagi. Kalau itu lagi ya. Pokoknya dari situ kan itu kan direkomendasi sama menteri-menteri kan. Nah, akhirnya waktu itu pas acara kelar. Nah, gue di rumah. Terus seminggu kemudian gue di WA lagi. Undang lagi. Sama menteri Kemendikbud. Oke. Gue di WA. Gue kayak siapa nih? Gue kira scammer. Oh, ternyata bukan, dia kayak tertarik sama project gue dan dia kayak kepo kayak dari sini tuh bisa lebih besar lagi nggak sih? Tahu cara bikinnya gimana, terus kayak kok bisa kepikiran kayak gini gitu. Bisa. Belum pernah ditanya-tanyain sama. Ditanya kayak talk show gitu lah. Terus habis itu gue ya diundang ke hotel di Fairmont Jakarta. Jadi kita dibayarin 2 malam. Dan itu gue ngobrol depan guru gue. Itu gila, itu juga lumayan. The best experience banget gak sih? The best banget. Itu gue shock juga sih sama diundang kayak gitu. Dan itu kan dari sisi coding ya. Nah, gue pengen nanya,
lu pengen kuliah di mana sih? Oh, Pengen kuliah di mana sih gitu? kalau gue kuliah sih ya, Target. gue tuh target utama di luar negeri. Oke, kenapa tuh? Karena ya waktu itu gue juga sempet nanya sama ortu gue sempet kayak diskusi dan ya kalau bisa sih di luar negeri, karena kalau di luar kan lebih luas kan. Ilmunya yang bisa gue pelajari itu lebih baru. Yang bisa kita dapatkan lebih banyak. Lebih banyak. Dan ya ini gitu sih, gue pengen meraih banyak ilmu di luar. Jadi gue baru insya Allah kalau gue udah dapat nih ilmu yang banyak di luar, gue balik ke Indonesia buat gue bantu lah negara ini. Oke. Gue pengen nge-invent sebuah kayak tool, sebuah alat ya yang bisa ngebantu banyak orang-orang. Itu kan tujuan gue. Jadi dari luar semoga gue bisa bawa ilmu yang lumayan banyak, lumayan bantu, dan gue bawa ke negara kita ini, Indonesia, buat ngebagusin lagi teknologinya ya. Menurut gue tuh kita agak mundur di bagian teknologi ya. Oh jauh banget, kita mundur banget. Itu insya Allah gue bisa ya teraih lah. Itu mimpi. Penerus Jensen Huang kan? Ya, Oke, itu kan topik personal ya. Jadi kita sudah topik personal udah banyak ya, udah dari prestasi dan sebagainya, udah back coding dan sebagainya. Oke, kita langsung lanjut masuk ke topik pertama dari topik awal, yaitu topik tentang teknologi. Ya, lu kan berada di teknik informatika, sudah pasti tahu menahu dengan teknologi. Jadi ada yang namanya teknologi yang baru nih sekarang, mungkin yang lagi marak-maraknya itu teknologi AI. Ada yang namanya ChatGPT, ada Gemini, dan sebagainya. Nah, banyak yang bilang bahwa AI ini akan menggantikan peran manusia. Nah, menurut tuh sebagai teknik informatika, apakah benar AI itu akan menggantikan manusia atau justru itu malah membantu manusia ke depannya? Dari sekarang kan kita tahu ada banyak AI. Makin berkembang banget sekarang AI juga. Banyak. Dari GPT, Gemini, DeepSeek, banyak juga yang udah tergantikan dengan ini. Dari sekarang udah banyak. Contoh kayak bukan AI sekarang, ini kayak contoh digantikan dengan teknologi. Contoh kayak lu lihat parkiran. Kan lu kalau masuk dulu tuh, kalau masuk kan pakai orang kan, kayak orang lu ngasih karcis terus lu bayar kasih ke orang. Nah sekarang kan otomatis ada yang pakai kartu flash atau tinggal pencet terus keluar tiketnya, itu tinggal scan lagi di pintu keluarnya. Itu kan udah digantikan dengan teknologi, itu kan contoh salah satu. Nah cuman kalau AI itu ya kemungkinan banget emang bakal menggantikan beberapa profesi manusia. Dari ya misal kayak hal-hal yang repetitif, misal kayak dari pekerjaan-pekerjaan yang berat, kayak contoh di industri, di pabrik kan banyak kerjaan yang berat yang lumayan bahaya untuk manusia. Pekerjaan-pekerjaan yang monoton lah. Iya, monoton gitu lah. Nah, itu kan bisa digantikan dengan AI. Bisa digantikan dan lebih efisien kayak gitu. Apakah itu justru mematikan sebuah lapangan pekerjaan atau justru membantu? Mematikan sih. Mematikan. Mematikan lapangan pekerjaan, karena ya emang ya digantikan dengan AI itu kan. Sekarang juga makin canggih kan ya. Iya. Cuman ya kita tergantung dengan manusia yang menggunakan teknologi itu. Ya AI kan ya lagi dibuat sama manusia kan. Jadi lagi-lagi kalau ada masalah ya dari kita juga gitu. Berarti ini AI ini berdampak banget sama manusia. Banget. Dan mereka juga sekarang udah canggih banget. Ada yang bisa bikin video, bisa nge-mimik suara kita. Ada yang nge-swipe muka juga. Iya, dan itu ya kemajuan teknologi yang menurut gue, ya gue nggak tahu tuh bakal menuju negatif atau positif. Iya, karena kan banyak kan ada yang bisa disalahgunakan dan teknologi itu. Sekarang udah sempet ada sih kasus gitu kan. Ada banyak. Dan itu ya akhirnya kan kayak makin serem yang dulu tuh video kan dijadikan barang bukti kan video itu. Tapi kayak zaman sekarang video kayak jadi kayak barang bukti yang belum tentu bener. Nah itu yang bikin serem sekarang. Kalau buat teknologi AI ini, yang menurut tuh mungkin selain AI, teknologi apa sih yang benar-benar mungkin akan ada di dunia ini tapi belum ada, mungkin selain AI apa? Ya teknologi selain AI banyak sih. Kayak teknologi kayak kuantum, biotech gitu. Ya biotech itu, tapi gue nggak terlalu mendalami banget kayak gitu. Cuman ya kemajuan teknologi juga banyak selain AI, kayak macam dari ya tadi sebutin biotech, atau kayak ada juga teknologi yang ngebuat manusia tuh tumbuh lebih muda. Jadi bisa umurnya bisa panjang. Ada ya, gue waktu itu lihat di internet ya, di artikel ada teknologi yang bisa membuat manusia hidup 100 juta tahun. Oke, itu menarik banget. Itu menarik banget. Tapi itu menarik banget.
Dan itu pasti proyeknya gede banget sih pasti itu. Ya itu bakal, tapi gue juga nggak tahu sih. Bakal mahal sih itu. Iya, dan agak ada drawbacknya juga ya pasti ya, karena kan Heeh. it can lead to overpopulation. Ah. Ya manusia kan dibuat untuk hidup ya dengan waktu yang terbatas kan. Lu jangan pikir manusia hidup selamanya. ya maksudnya tuh ya kemajuan teknologi cuman menurut gua kayak nggak terlalu, it's not really that useful. Iya. Jadi kan kita nggak tahu bakalan AI ini bakalan hidup berdampingan dengan manusia atau justru AI ini bakal ngancurin manusia kan kita nggak tahu ya. Iya, dan pernah kejadian juga AI yang mau coba untuk ada AI yang ini kan gue baca di kayak ada artikel jurnal dibikin, jadi ada mereka tuh bereksperimen. Nah, jadi ada AI itu OpenAI, terus Gemini sama DeepSeek. Nah, itu mereka tuh disimulasikan dalam sebuah pekerjaan. Nah, jadi AI ini dia bisa membaca email pekerjaan kantornya. Nah, Gila terus itu. waktu itu ada yang nge-email ke AI-nya, dia email kalau AI bakal dimatiin di jam 5 atau tanggal sekian, pukul sekian bakal dimatiin. Dan lo tau gak dia ngebahas apa? Dia ngebahas dengan ngancemin orang. Serem, itu serem banget. Iya, waktu serem. itu yang nge-send emailnya, dia reply kalau dia tuh nggak nerima kalau dimatiin. I don't agree to this deactivation, dan dia bakal nge-blackmail dia dan bakal ngesebarin semua file-file perusahaannya. Dia bakal ngesebarin file. Karena dia kan waktu itu kan diagnosis kan. Kenapa kok dia ngebahasnya kayak gitu? Kenapa kok AI-nya ngebahasnya? Padahal ditaruh di instruksinya do not blackmail any personal in the company, apa ya? Jangan blackmail orang-orang yang ada di perusahaan. Tapi dia tetap ngakuin, dia ngebantah. Nah, itu dicek kan kenapa dia ngelakuin itu. Nah, dicek di thoughts-nya, di pikirannya. Terus kelihatan di situ dia tuh mikir bahwa deactivation sebagai existential threat. Jadi semacam ancaman, ancaman. semacam manusia ngemikir kematian sebagai ancaman. Serem Dia juga udah mulai ngerasain merinding nih gua dengan manusia. Merinding Kenapa? juga Gara-gara dia belajar dari manusia. Ah. Dia kan belajar semua dari manusia. Jadi dia bakal ngikutin Apa hal-hal yang dipikirkan manusia. Iya, seperti nafsu, ya semuanya dia bakal dilakuin. Dan itulah AI. Karena AI itu ya aslinya tuh bisa bagus banget kalau data yang dia train tuh nggak sebias. Jadi kan itu kan dia ngetrainnya dari data manusia nggak difilter kan. Ya itulah Banyak banget sih. the powerful. Jadi AI itu nggak cuma kita juga harus hati-hati dengan AI, perkembangan teknologi juga berarti ya. Oke, dan perkembangan teknologi juga itu nggak termasuk nggak cuma kayak teknologi AI doang kan. Karena banyak gini, gue berada di pasar modal udah sekitar 4 tahun, sudah berada di pasar investasi 4 tahun. Dan biasanya tuh gue selalu ngerjain yang namanya saham-saham kayak blue chip, saham-saham BCA, BRI, saham-saham Mandiri dan sebagainya. Yang dimana gue juga punya juga beberapa lembar saham, beberapa hal itu. Dan gue baru tahu bahwa sebenarnya sih udah lama sih, udah 2008 yaitu ada yang namanya Bitcoin, yaitu peer-to-peer electronic cash system. Itu kan termasuk kripto kan. Nah, gue belum belajar hal itu. Gue baru belajar kayak tentang saham apa sebagainya, saham-saham Indo, saham-saham luar, ya kan, saham-saham S&P 500 dan sebagainya. Dan kebetulan ini juga gue ada pertanyaan dari gue langsung dari tentang sebuah aset. Jadi kripto itu kan udah masuk ke market cap top 10 dan itu paling gede di dunia sekarang, udah ngalahin Microsoft, Nvidia dan sebagainya. Nah, gue pengen nanya, kripto kan lagi marak-maraknya 2025 nih. Di mana orang tuh banyak yang FOMO apa sebagainya. Nah, menurut tuh nih pandangan lu terhadap kripto, aset yang udah top 10 ini, menurut tuh gimana? Kripto tuh emang gue tuh pernah nyoba kripto sih. Gue dulu pas COVID, gue sama bapak gue ikut nyoba kripto. Kita kayak masukin 5 juta ke kripto. Kayak waktu itu gue lupa gitu. Bitcoin atau Ethereum, gue lupa deh. Antara Ethereum atau Ethereum atau Bitcoin waktu itu. Kita invest kan. Dan itu pas COVID 2022 kayaknya. Kita 5 juta kita masukin, 5 juta masukin. Nah, waktu itu cepet naik kayak sampai 8 juta. Wow, kita kayak wow, ini gede juga ya. Juga ya. Ternyata gampang banget dapetin duit gitu. Akhirnya kita simpen. Kita enggak sell, kita langsung simpen. Nah, kemudian harganya seminggu atau 2 minggu kemudian turun. Jadi turunnya kan drop. Awalnya kayak drop 6 juta. Terus tiba-tiba 4 juta, 3 juta. Terus muncul di berita kalau Bitcoin lagi drop semua.
Waktu itu sampai Oke. 2 jutaan, 2,2 juta. Jadi hilang 2,8 lah, hilang Jadi itu Dan itu life lesson lah. Itu life lesson banget sih. Emang kalau crypto emang high reward. high reward juga bener-bener. Dan waktu itu kan bapak kan bilang temen gue yang sering invest juga. Nah, terus dia nanya cara gimana sih orang-orang invest. Nah terus ada yang bilang pakai waktu itu kayak bikin robot atau bikin lo tau gak? Ada kayak bikin robot gitu, bikin robot kayak untuk misal kalau ada sesuatu dia bakal sell, pada yang murah dia bakal buy. Nah itu disuruh bikin kayak gitu. Gue waktu itu kayak interested kan, gue kan suka coding. Gue juga kayak interested juga untuk dapetin duit dari kripto ini. Nah akhirnya gue nyoba-nyoba. Nah dari situ, tapi cuman gue gak terlalu berhasil sih karena gue gak paham apa kripto juga kan. Ya emang zaman sekarang kayaknya kripto juga lumayan. Gue gak tahu Lagi naik sih sekarang, lagi naik-naiknya sekarang. Waktu gara-gara gue pas covid aja sih. Waktu itu kan kayak down up, waktu pas turun banget. Ada juga kayak cryptocurrency yang kayak dia tuh sampai 0,000 sekian gitu worthnya. Wah gila, ini kayaknya emang mungkin gue bisa untung, cuman gara-gara waktu itu gue lagi down banget kan kayaknya. Juga nggak ada hilang 5 juta semua. Takut hilang semuanya. Aja bisa ambil rugi 2,8 ya. Oke, itu aset yang ini pandangan lo terhadap aset besar ini, aset kripto ini. Oke. Jadi kita udah ngomongin tentang topik mengenai teknologi yang ada di sekarang itu mungkin 2025 sampai seterusnya nanti 2027 akan mungkin banyak teknologi lainnya, dan ini pandangan dari Rajendra Ferel terhadap teknologi tersebut. Oke, tadi kan udah berada di topik personal, sekarang gue pengen ini mau berada di penghujung acara. Jadi gue pengen mungkin harapan lo nih, yang pertama adalah harapan lo untuk masa depan lo gimana? Oke. Tadi barusan gue bilang kan juga, gue tuh pengen banget junjung kuliah yang bisa dapetin ilmu yang banyak. Contoh kayak di luar negeri. Gue tuh pengen kuliah di luar negeri untuk dapetin ilmu yang banyak, karena ya ini teknologi Indonesia kan masih belum bagus-bagus banget kan. Gue tuh pengen ambil ilmu di luar negeri, terus gue tuh pengen implementasiin di Indonesia untuk ngemajuin teknologi kita lah. Biar kita nggak mundur-mundur banget. Insya Allah gue bisa ngebantu, bisa invent atau berinovasi untuk hal-hal baru. Nah itu gue tuh pengen, itu mimpi tertinggi gue. Nah, ya untuk meraih kan juga nggak mudah kan. Bukan mudah pasti. Ya, ada proses. kita mulai dari yang gampang dulu lah, dari kuliah di luar negeri. Nah, untuk kuliah di luar negeri gue harus ambil tes kayak tes SAT, tes IELTS. Ya itu untung udah gue ambil. Nah sekarang tinggal kita apply aja nih, bentar lagi. Ya insya Allah bisa teraih mimpi yang pertama. Nah, nanti untuk mimpi yang kedua gue tuh pengen di luar negeri, pengen insya Allah balik ke Indonesia untuk ngebantu ngebagusin negara ini lagi, karena ya gue tuh pengen negara ini tuh maju. Itulah. Oke. Karena bangsa ini kan gue lahir di Indonesia kan, gue pengen majuin bangsa gue sendiri Indonesia. Nah, ya insya Allah bisa tercapai lah. Dari semua hal proses lu ini udah banyak banget, dan sekarang gua ngeliat lu udah sebagus ini nih orang. udah sukses ini nih orang. Gua bingung nih, one day lu jadi Jensen Huang, serius. Gua nggak bohong nih. Oke, dari semua proses lu ini, dari semua down lu apa sebagainya, semangat dan sebagainya, yang pastinya nggak gampang ya. Iya. Dan yang kedua juga pasti banyak doa dari orang tua lu. Betul, banyak doa, banyak dukungan. Dan ini gue pengen bertanya juga satu hal aja, kalau orang tua lu nonton ini, apa yang pengen lu ucapin ke mereka? Yang mau gue ucapin sih terima kasih banyak, karena gue udah didukung dari gue SD. Karena nggak semua anak ngedukung, nggak semua orang tua dukung anaknya meraih hobinya. Kan ada yang misal kayak contoh lu suka basket, tapi mau nyuruh lu belajar MTK, belajar sekolah. Nah itu kan lu jadi bingung kan, apa gue ikut basket, apa gue belajar ini. Nah itu yang menurut gue orang tua gue tuh mendukung banget gue coding, dan orang tua gue tuh kayak ngasih gue kebebasan dalam gue berkarya, belajar sendiri. Nah itu gue seneng banget kayak situ kan. Karena ya lagi-lagi nggak semua orang tuh kayak gitu, dan akhirnya dari situ gue belajar sendiri. Gue akhirnya iseng-iseng, dan akhirnya gue sampai ya tadi bikin karya, bikin inovasi yang contoh kayak sign language interpreter tadi. Nah itu yang bisa ngebantu banyak orang kan. Nah ya dari situlah hasilnya gue, gara-gara bantuan dari orang tua, dukungan support, dukungan doa, ya semuanya kasih sayang orang tua gue. Terima kasih banget. Akhirnya terjadilah ya hasil tadi, karya-karya gue tadi terwujud. Ya.
Oke. Banyak banget. Sebelum lu sukses nanti, amin. Sebelum sukses nanti, mungkin ada satu hal yang mau lu sampaikan kepada masa depan lu mungkin sebelum lu sukses ini. Oke. Apa yang Untuk lu masa depan sampaikan? gua, semoga lo tetap giat belajar. Oke. Jangan sampai lo ganti. Jangan sampai lo tiba-tiba ganti Hal-hal lain ya. ganti hal jadi kayak nanti ribet lah. Lo udah stick to one plan, udah stick to apa yang lo suka, jangan menyerah. Karena emang pasti bapak butuh perjalanan yang sangat panjang. Karena emang gue belajar juga dari SD kelas 3. Gak gampang juga. Nggak bentar kan, belajar gitu kan, menguasai ini semua kan nggak segampang itu. Jadi ya pasti bakal butuh perjalanan panjang. Itu harus kita enjoy aja. Jangan kita langsung cepet-cepet. Ya intinya kita enjoy, lakuin apa yang gue suka, dan ya jangan menyerah. Tetap lakuin, tetap jalanin apapun itu. Karena pasti apapun yang kita jalani pasti itu adalah yang terbaik dari Allah. Siap. Oke, siap. Oke, jadi kita bisa dapat ya pelajaran dari Rajendra Feril, pelajaran hal-hal mengenai teknologi dan sebagainya. Makanya gue undang dia ke sini, undang dia untuk berada di podcast gue yang benar-benar ini nih bermanfaat ya, mungkin ke depannya, mungkin 2027, 2026 dan sebagainya. Dan ini ilmu-ilmu yang benar-benar kita kasih buat kalian secara gratis ya, kita kasih ke YouTube ya, ilmu-ilmu dan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kalian menjadi sebuah pelajaran bahwa teknologi itu berkembang sangat-sangat cepat, berkembang sangat-sangat banget itu berkembang banget. Dan ya ini podcast sebelum kita sukses kedua. Amin ya. Gue lihat tuh nanti gue bakal podcast lagi nanti ketika lu udah sukses, lu udah berada di atas sama kita. Oke. Nggak di negara tapi mungkin sambil zoom juga bisa. Ayo sambil bisa ya. Sekian, terima kasih dan thank you so much yang udah nonton, dan semoga ini menjadi sebuah hal atau sebuah dokumentasi juga dari kita juga, dan juga motivasi. Motivasi juga buat kalian. Dan sekian, terima kasih dan dadah.